Halo, selamat malam semuanya. Selamat datang di Do Re Mi Show. Oke, show. Ayo. Do-nya lagi di ruang make up, lagi di make upin, bentar lagi dia masuk. Re-nya udah Pakai bubuk standby. mochi. Yes, Re-nya udah standby. Saya adalah Ruby lagi main Zoom. Oke. Do re mi, do-nya Doni, Ruby apa hari ini? Ruby main Zoom. Oh, Ruby main Zoom. Ruby And main Zoom. my name is Mario Agustin Lasso. Because the topic is tonight is yes, Kampung English, of English. speak English. Yeah, Okay. Kampung village ya, village. English village. Yeah. So we rather talk in English. Japanese. Okay. Yeah. Speak English with Mr. IB and you. Aciap. Bukan acian ya, bukan acian ya. Oh, iya. Bukan acian ya. Okay, welcome to Do Re Mi Show with Mr. Show. Ruby, Mr. Mario, and Mr. Doni. Yes. Okay. Please, Mr. Ibnu, you edit subtitle for this video ya, later ya. Oke. Do not edit Semakin kacau, kita ngobrolnya bahasa yang dipahami dulu aja ya. We try in English lah, it's okay. If you want to practice 100% in English, you can join us with Mr. IBNU English course. Aciap. Oh. You are IBNU, I am RUBY. Oh yes, RUBY. Yes, RUBY. MARIO. Yeah, any area. Herman, I'm Herman. Yeah. So, who's the guest speaker for tonight, Mario? The main speaker is Mr. Ibnu from Mr. English course. Okay. Can you tell me who is the... Yes, today talk about villages. English villages. Kampung Inggris in Kediri. What's the background? Story atau the chronicle of from the speaker. Okay, thanks for your opportunity, Your Highness, Mr. No, it's not a bloody. It's not a blood, a blue blood, not a blue blood. Okay, please introduce yourself. Okay, I am Mr. IBNU. Welcome, Mr. IBNU. Aciap. Aciap. Okay. Let me introduce That's myself. Like name of Petiau ya, Aciap ya. Iki kenalannya bahasa Inggris apa bahasa Jawa iki? English. Oh, English. Okay, wes English ya. Japanese English. Yes, let me introduce myself. My full name is Mr. IBNU Pieraya Setiwaye. You can call me IBNU Aciap. YouTuber wannabe nih. I don't have YouTube channel. You should create and learn from Mr. YouTuber property number 1 versus Finansialku. Yes. Yeah. Okay. I come from Pati Central of Java. Does anyone know? Pati is the market is praised by Mr. Ganjar, right? The traditional market. Traditional market. Physical distancing. Yeah, your traditional market is physical distancing. Nah, gitu. No. Yes. Your traditional market come from TV. No. Yes. No. So many traditional market make physical distancing, not only in Pati but in Jakarta, around the world, especially in China. Pati and Salatiga is same, right, or different? Yes, same province, from central of Java.
Pati and Salatiga is nearby or? Yes, Pati is regency from central of Java. Ya, Pati regency. But the sub-district is from Cayu. Salatiga. No, Salatiga. near. Salatiga is Oh, wrong near. three. Salatiga Wrong Salatiga also you from 7. That is my joke. yes. Aciam. Okay. Later on. Yes, okay. I'm still single, but I'm very sad. Why? Why very sad? Yes, because single, Pak. Only because single. Oh. Yes, Single. You don't have single, my any Single. girlfriend? someone Any girlfriend? not Single and lockdown lagi. Aduh, very sad. yeah, single at lockdown, and we need so much money. Yeah. Okay. Okay. So, you are the founder of Mr. Ibnu English course? Yes, okay. I graduated from informatic engineering from Udinus University. Oh, you Stand didn't for know. yes, stand for Universitas Dianuswantoro Semarang. I know the university because previously I watched the e-sport team from Udinus use chair from bakso stall with the e-sport team from Udinus. Later on, I will send you the link. You watch. Okay, maybe I'll try to translate because the audience is still in Bahasa. Maybe I want to give the audience. Okay, selanjutnya ditranslate ning bahasa Jawa. No, it's okay. You can speak in English. I can do. I do translate in Bahasa. Oke ya. Ya teman-teman itu ya. Nanti ya mungkin ada yang paham, ada yang enggak. Kita setarakan aja sama Indonesia ya. Nanti So guys, some people nanti will ini understand, some people will not understand. Okay. Ya, so bahasa Indonesia aja. Kalau pengen macet. langsung tanya Pak Mario. Oke. Oh ya, lagi ya. Semoga the signal lancar. Is traffic jam. Yes, traffic jam yes. So that traffic jam and lockdown. Oke. Terus tadi lulusan ini apa namanya? Apa tadi? Engineering ya? Teknik. Ya, teknik informatika. Jadi sejarahnya seperti ini ya. Waktu itu lulus terus kerja ya, kurang lebih ada 13 perusahaan dalam waktu 5 tahun. Milenial. Lu kerja apa ngumpulin piala 13? Nggak tahu ya, itu generasi milenial ya mungkin ya. Jadi baik bekerja di bidang IT pernah, bekerja di tempat percetakan pernah, di jasa cleaning service pernah, provider internet pernah, sampai perusahaan web server yang dari Rusia pernah, terus ngajar di Google Partner ya, ngajar Android pernah, terus di Gapura Digital ngajar basic itu untuk UMKM itu ngajar digital marketing juga pernah. Selanjutnya ya dari situ mengetahui. Jadi waktu itu ya setelah itu ini langsung di pekerjaan yang terakhir aja. Jadi waktu itu sekali waktu bekerja di 3 tempat ya. Mau nyebut merek gak enak. Jadi ya itu intinya semua. Janganlah. Jadi di perusahaan Rusia ya web server itu, terus ada perusahaan training itu ya staff IT, terus sama itu tadi ya di Gapura Digital sama ya dari Android kejar dari Google Partner lah di situ ya. Nah di situ menyadari pentingnya bahasa Inggris ya kan. Jadi perusahaan asing nggak bisa bahasa Inggris, buka HP bahasa Inggris, buka buku, buka laptop semuanya bahasa Inggris. Nah jadi persiapan itu 2016 tanya-tanya tentang kampung Inggris apa, tapi baru datang ke kampung Inggris itu
tahun 2018 ya. Ngapain di sana? Maret ya. Jadi kursus ngomong. Jadi sama sekali nggak bisa ngomong bahasa Inggris dari nol ya. Bahasa Jawa ini nol prutul ya. Jadi benar-benar nggak bisa. Prutul apa itu? Itu. Ya nol prutul itu maksudnya dari kosong sekali ya. Jadi nggak bisa cara ngomong ya. Jadi nggak tahu. Jadi sampai ya benar-benar dari awal. Jadi sampai noun aja ya. Noun itu kata benda apa itu nggak tahu. Jadi bahasa Inggris itu baru tahu waktu di sana. Padahal kuliah SMP, SMA kemana aja pertanyaan itu. Nah, ternyata itu nggak cuma saya yang ngalami. Semua yang ke kampung Inggris mengalami hal itu ya, walaupun ada beberapa yang udah tahu. Kampung Inggris sih ada di mana aja sih? Oke ya, kampung Inggris di mana? Ini saya mau share screen aja ya, karena ini ada sejarahnya. Boleh. Sejarahnya kampung Inggris ya. Jadi nanti boleh tentang materinya apa, terus program-programnya apa ya. Oke. Nah ini sejarah, ya, ini bahasa Indonesia merdeka. Wah. Jadi kampung Inggris itu letaknya di East Java ya, di Jawa Timur. Ya. Satu aliran nama Nasbi. Ya itu di desa ya. Sebenarnya kampung Inggris Pare itu di desa namanya Tulung Rejo ya desanya. Nabi itu dari Kediri juga, bro. Iya, maksudnya satu aliran ini, pakai words, pakai word. Oke, lanjut, Pak. Nah, sorry. Loh, ini emang niru ini niru gayanya Mr. Nabil. Why was that tuh ditanya lo, why was that? This is history of kampung Inggris Pare Kediri, East Java, Ciat. Oke. Siap kalau ada Doni, bro ya. Dulu siap-siap ya, bro. Wah, ini kalau muncul nanti dia semakin tanya yang seru. Gua kasih umpan Mario smash dikit. Doni smash banyak. Lo Doni di kick off lagi sama dia. Oke, go ahead. Go ahead. Ya. Oke. Back to the laptop ya. Jadi di satu. Kenal itu nama kecamatannya ya. Nah itu di Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Jangan kecoret. Do not scratch. Continue. Nama filenya aja Doremi itu. Ya. Nah, jadi ini sejarah pendirinya nih penting banget. Pesantren ya. Sekalian pesantren ya. Berdasarkan pengalaman saya ya, tanya-tanya orang-orang sekitar di kampung Inggris, terus cerita-cerita ya masyarakat. Sumbernya kayak gini. Jadi itu ya, mungkin ya kalau ini online ya, mungkin nanti yang tahu ini kurang lengkap ya silakan nanti dilengkapi ya buat YouTube aja dilengkapi. Yang belum ada komen. Ya nanti kan dilihat kalau ada udah ini. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi jadi mahasiswa ini dari Pondok Pesantren Gontor ya kan. Namanya Mr. Cullen ya. Ini ya Colin Osen ya. Cullen Osen. Wow. Ya, dia dari pondok, terus dia pengen belajar. Nah, di situ ceritanya ada seseorang yang menguasai kurang lebih 8. Nah, kalau di Wikipedia 8, tapi saya dapat sumber dari puluhan bahasa sebenarnya. Puluhan bahasa. Bahasa apa aja tuh, bro? Ya, bahasa seluruh dunia, bahasa Arab, bahasa macet. Karena itu memang ya itu penjelasannya warga ya, karena untuk mengumpulkan data itu memang susah kalau di
terapkan terus di-upload di Wikipedia sangat butuh waktu ya. Mungkin yang tahu pun juga kadang nggak bisa nyunting ini ya. Jadi seperti itu. Jadi, nah namanya jadi gini, oke sebelumnya ya panggilan seorang teacher cowok itu di sana adalah Mister ya, Mister. Mister. Ya, Okay. Mister. Jadi kalau teacher cowok mesti dipanggil Mister seringnya ya, walaupun ada yang dia beda sendiri, ada yang dipanggil brother. Nah, jadi kalau cowok ada apa, tapi seringnya Mister kalau cowok. Kalau yang cewek itu Miss ya. Entah dia sudah nikah atau belum, manggilnya Miss. Padahal kalau orang nikah itu harus dipanggil Mrs. ya. Ya, Mrs. Ya, Mrs. Mario. Bukan ya, Mister ya kalau Mario. Oke, lanjut. Terus kenapa bisa sampai dikasih nama kampung Inggris nih? Kenapa, Bro? Apa semua warganya bisa bahasa Inggris atau gimana nih? Ya, cerita orang ini bukan cerita saya. Cerita yang dari warga sekitar itu karena itu apa? Jadi dari wartawan sebenarnya asalnya ya. Wartawan yang ngasih, wartawan stasiun TV. Jadi Ustadz tadi, ya lanjut lagi ya, jadi itu Ustadz tadi belajar sama beliau. Nah, dia rencana belajar 1-2 bahkan lumayan lah. Nah, kalau di Wikipedia ini ceritanya udah kehabisan dana, jadi ini ya udah ibaratnya uangnya udah habis terus dia ceritanya itu bingung ya mau pulang gimana, ongkos 100 ribu ya. Buatlah dia itu. Terus gimana? Ya, terus kemudian ada 2 mahasiswa ya. Jadi dia itu kesulitan untuk belajar bahasa Inggris. Nah, di sini ada 2 siswa ini ya kesulitan belajar bahasa. Enggak saya sebut di sini ada ya, nanti silakan cari-cari aja ya. Jadi di sebuah universitas dia ingin belajar ke kampung Inggris, kebetulan saat itu Yazid ya namanya ya, Ustadz Yazid. Ustadz Yazid itu lagi Majalengka. lah ini Mr. Kalen yang ngajari. Oke. Mr. Kalen ini jadi orang luar negeri, Bro? Atau luar Pulau Jawa. Luar Pulau Jawa. Iya, ini kalau orang di sini Indonesia. Ya, warga Indonesia. Ya, ini ya. Dari Kutai Kartanegara asalnya ini. Di Kalimantan. Dari Kalimantan. Ya, ini ada nih ya. Ini ibu kota baru nih, Kutai Kartanegara. Ya, lanjut. Ya, oke. Jadi seperti itu. Nah, karena dia dikasih soal ya, ibaratnya itu secara simpelnya itu soal kayak TOEFL lah ya. Intensif ya. Soal kayak TOEFL gitu susah. Terus dia nyoba, kok bisa salah berapa gitu, salah. Nah, karena merasa bisa, terus beliau, Mr. Kalen itu yang membuat ibaratnya lingkungan sekitar itu, ayo belajar sama saya gratis gitu ya. Oh, gratis. Ya, jadi awalnya gitu. Jadi siswanya itu Iya, that's good. Marketingnya dari wilayah dulu ya. Jadi gratis di situ mulut ke mulut ya. Ya, mulut ke mulut. Terus dia monetasi gimana, Bu? Gimana, Mas? Kurang jelas. Lalu monetasinya jadi lalu dia cari untuk pengembangannya atau apanya gimana? How mendevelop? Jadi dia bikin nih lembaga kursus bahasa Inggris kan jadinya kan? Ya, nah seiring berjalannya waktu seiring berjalannya waktu kan udah banyak yang bisa tuh. Ya. Karena di sana itu kabar dari warga itu di sana itu pelosok banget. Jadi harga tanah itu hampir murah banget ya. Ya. Jadi sekarang itu udah mahal banget ya.
Per meternya udah puluhan juta ya, udah kayak di Jakarta mungkin. Mahal sekali ya tanah di sana. Jadi awalnya itu nggak laku tanahnya. Oh, jual beli tanah, dapat duitnya atau gimana? Ini sejarah tempatnya. Sejarah tempat dari Tulungrejo tadi. Okay. Karena bahasa Inggris ya, itu dari mulut ke mulut perlu lama. Di sini tahun 1977 ya. Beliau mendirikan ya ini adalah cikal bakal English Course ya yang pertama kali ya. Yaitu namanya Basic English Course ya. Ini BEC ya, namanya BEC. Di Indonesia atau di Desa Tulungrejo ini? Ya di Tulungrejo itu, di Pare itu. Jadi ini adalah lembaga yang pertama. Nah sampai sekarang. Nah, gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi terus ya berita di mana-mana apa terus semakin besar-besar dan belajar di sini sampai student saya itu dari Thailand, dari Thailand, dari Jepang juga, Malaysia juga ada. Belajar secara online. Online atau datang ke sana? Oh, datang ke sana asli nih. Jadi saya pernah mengajar, bayangin aja ya. Tunggu bayangin dulu. Ya. Tapi dia belajar bahasa Inggris di kan saya nggak bisa bahasa Thailand. Gimana tuh? Pertama kali ya stres ya, jujur sangat stres. Jadi depresi ya. Kok ini kayak gini gimana? Gimana bisa datangin gitu? Gimana? Emang liburan atau gimana? Iya, Mr. Ibnu paling pasti bisa kok ngajar itu. Ya udah akhirnya ya udah gimana lagi kalau ya 90% bahasa Inggris akhirnya. Walaupun misalnya juga kesusahan karena kalau kita ngajar orang Indonesia kan kita ya translate-nya ke bahasa Indonesia. Ya, jadi perlu banget untuk awal ya. Kalau sudah bisa full English baru oke. Tapi kalau untuk awal dia harus pakai bahasa ibu di sana. Jadi nggak bisa belajar langsung full English. Kalau nggak percaya, katakanlah Mr. Mario belum bisa sama sekali bahasa Inggris, saya kirim ke Amerika belajar, susah. Nanti bisa nggak pulang ke Indonesia malah. Nah, cuma yang menarik, Mr. Ibnu, itu kan dari Thailand. Tahu Mr. Ibnu dari mana? Dari Thailand, dari Jepang. Oh ya, jadi waktu itu, jadi gini, oke ya. Ini saya lanjut sebentar, habis itu saya jawab. Boleh. Itu kok bisa tahu saya. Jadi ini biar nggak penasaran ya, ini saya ambil dari Wikipedia. Wajahnya Mr. Kalen, jadi kayak gini, yang Mr. Kalen kayak gini. Terus lembaganya kayak gini. Nah, selain ini berarti bukan BEC ya, BEC bahasa Indonesianya. Jadi selain ini bukan BEC ya. Jadi lembaga pertama itu. Soalnya kadang ada yang disingkat-singkat. Nama kursusannya apa nanti disingkat jadi BEC. Terus nanti ada kasus itu salah. Dia bayarnya di tempat mana tapi masuknya ke sini, komplain. Nah, dengar cerita kayak gitu. Nah, karena terkenalnya kan lembaga pertama. Oke, lanjut. Nah, ini oke. Terus, nah ini ya, oke. Jadi, tadi menjawab yang tadi kok bisa tahu sih siswa-siswa ya. Jadi waktu itu saya pertama kali saya belajar di sana kan 25 Maret ya, 2018. Ya, ke sana itu jadi student ya saya, jadi siswa. Jadi saya kursus, kurang lebih selama 6 bulan kursus saya. Jadi saya kursus di sana, kursus speaking ya. Jadi benar-benar nggak bisa, terus jadi agak bisa, terus tahu, oh gini-gini. Ya kurang lebih, itu hanya di satu lembaga aja ya, 6 bulan itu. Saya nggak pindah-pindah. Padahal di sana itu lembaganya berapa sih? Nah, ini kata, ya kalau di dalam internet ya kita googling, itu ada 250-an ya. Tapi saya juga nggak bisa pakai data itu karena menurut yang dulu jadi saya
pernah tahu dengar dari sebuah pernyataan dari seorang direktur lembaga kursus ya, itu lebih dari 100 lah yang di sana ya. Belum, jadi 100 itu ya lebih ya, yang jelas lebih ya, tapi dia menyebutkan 100 ya dari ya. Halo. Jadi taunya dari mana, Bro? Orang Thailand itu. Nah, setelah 6, oke ini langsung saya jawab karena ada namanya cerita ya, jadi ada ceritanya ya, karena adanya setelah belajar ya di satu lembaga, saya ngajar di sebuah lembaga besar di sana. Saya kerja nih. Jadi saya kerja di lembaga, saya jadi teacher waktu itu. Jadi nggak punya basic bahasa Inggris, 6 bulan belajar, habis itu iseng-iseng ya, ngelamar jadi teacher, jadi tutor, jadi guru di sebuah lembaga besar. Yang kebetulan aja lembaganya itu ya 1-3 yang terbaik lah. Yang saat itu ya. Jadi banyak itu, tapi kan ada ranking ya, di ranking 1-10. Jadi seperti itu. Kalau penasaran namanya nanti bisa ini aja ya, tanya langsung ya. Ya itu jadi ya salah satunya ya BEC tadi. Gitu. Oke. Oh, karena pernah ngajar di lembaga besar, makanya ada student dari overseas, dari Thailand sama dari Jepang tadi bisa belajar ke sana berarti ya? Iya, seperti itu. Oke. Terus Bro Ibnu sendiri bikin Ibnu English course dari tahun berapa? Kan selesai tadi 2018. Iya, ya. Jadi saya belajar kurang lebih 6 bulan, habis itu ngajar. Jadi mulai September ya, kurang lebih tanggal 18 September 2019. Saya bekerja jadi guru ya di sana. Jadi niatnya emang belajar ya, jadi nggak mikir cari duit. Enggak, karena emang basicnya bener-bener dari nggak bisa sampai ngajar kan, ya lumayan keren kan. Iya, cuma waktu 6 bulan lagi kan? Iya. Nah, oke ya, ini jadi di situ ya. Jadi di situ ya itu ada kerjasama ya. Jadi yang angkatan saya, maksudnya dulu ada manajer saya itu dia juga keluar buat lembaga kursus sendiri ya. Jadi kayak gitu. Jadi yang menarik angkatan Mas Ibnu. Soalnya aku penasaran, dia punya metode di BEC itu gimana sih? Penasaran saya. Misalkan kan kalau ikut kursus kayak misalkan English First gitu kan 2 jam, terus sama native speaker. Nah, metode pembelajaran di BEC itu sendiri gimana? Sehingga kan bisa Bro Ibnu 6 bulan bisa lancar dan bisa ngajarin orang. Oke ya, jadi itu sebenarnya ada di jawabannya nanti di bawah ya. Oh, di bawah. Masih jauh nggak di bawah? Masih jauh. Ya. Oke. Lihat aja dulu. Ya, nanti itu akan kejawab ya. Jadi ya sebenarnya saya belajar dulu biar nggak loncat-loncat ya. Jadi saya belajar dulu itu bukan dari BEC. Saya bukan alumni BEC, bukan. Oh, bukan. Ya, jadi saya lembaga yang ya lumayan baru lah ya. Oke. Siap. CEB bukan? CEB bukan? CEB. Bukan. Bukan. EBC? Bukan. Ya, boleh sebut merek nggak ini? Oh, iya, BCA bukan? BCA. Bukan. Ya. Oh, bukan. Namanya PIB bukan? Bukan, nggak ada yang benar kalau nggak ke sana ya. OCBC. OCBC beda lagi. Oke ya, jadi lanjut Bro. Ya lanjut aja ya, udah mau jam 10 nih, nanti penontonnya pada ngantuk. Waduh. Ya jadi ya sebuah lembaga, katakanlah lembaga A lah ya. Nah, saya kursus speaking di situ referensi dari sepupunya teman saya waktu pas di kantor ya. Waktu itu saya kerja di Jogja ya. Nah, jadi tanya itu langsung di situ ya. Nah,
seiringnya waktu ya selama kurang lebih 6 bulan ya. Jadi sampai sempat bosen banget. Bosan itu belajar di sana itu nggak cuma belajar ini ya bahasa Inggris ya. Jadi berkembang. Itu ada belajar ada matematika, ada bahasa Arab, bahasa Jerman, bahasa Perancis, bahasa Mandarin, semua ada sekarang berkembang jadi kampung bahasa namanya. Itu bisa dong? Bisa, coba bahasa Perancis. IBNU bisa dong? Oh, Mr. IBNU. Belum bisa, Mr. IBNU. Oh, belum bisa. Bahasa Perancis, misalkan Doremi, acara Doremi keren banget. Apa bahasa Perancis? Acara, ya bilang seperti itu jawabannya belum bisa. Oh. Okay. IBNU, you must try the stand-up comedy. Stand-up. Yeah. You must learn from Mario Agustian. Iya, jadi gini ya. Salah satu teacher, ya biar siswanya seneng, teacher itu mau nggak mau harus lucu. Itu pesan dari teacher saya dulu. Kalau serius banget, harus lucu, harus ketawa. Harus lucu. Ya, harus kalau ketawa. Garing? Ya kalau Garing bilang gini, krik krik krik, dia ketawa nanti. Kadang ada ya siswanya. Oke, mesti belajar ya ampun, kesana, Garing. Iya. Gue lihat ini aja udah kayak ini, si Dodit punya ketok. Lanjut, bro. Lanjut ya. Jadi harus lucu, harus gitu. Nah, jadi ya harus interaktif lah. Jadi kayak gitu. Disitulah kenal banyak teacher asing yang paling pengalaman paling mengesankan yaitu tadi ya, satu kelas itu orang Thailand ya, ada sekitar ya kurang dari 20 lah siswanya. Totalnya ada 27 sih. Tapi kurang dari 20 katanya. Tadi bilang kurang dari 20. Kurang 20 apa 20? Tadi katanya kurang dari 20. Kelasnya itu yang dibagi di 2. Oh, bagi 2. Ya karena ini dibakar. Masih ada soal lanjutannya, bro. Iya, ada lanjutannya nih. Sana jadi kayak YouTuber ini ya. Pay attention. Iya, saya nyantai pay attention. Iya. Saya pernah nyikat orang berapa kali soalnya. Iya. Bro Ibnu itu belajar Inggris di sana itu satu hari itu berapa jam belajar di lembaga itu? Oke, belajar di sana sehari 7,5 jam setiap hari. Oke, makanya jadi Mr. Ibnu itu mengadopsi ya dari lembaga kursus yang dulu saya kursus yang terkenal speakingnya, sama yang tempat saya kerja itu terkenal dengan grammarnya, grammatical. Jadi memadukan ya, yang saya kursus baik karena yang terbaik cuma 3 grammar di sana. Yang speaking itu cuma 2. Diajarnya gimana? Coba Bro Ibnu coba ngajar saya sama Bro Ruby sama teman-teman sini coba. Oh, nanti ada di bawah ada. Oh, ada ya? Oh, di bawah. Bisa di skip nggak gitu? Kalau YouTube bisa skip. Ini ada 16 halaman sih. Ada 16 halaman, ini baru halaman kedua ya. Iya, aduh. Bro Ibnu ini nggak selesai 7,5 jam. Iya. Bro Ibnu kalau ini habis, saya nggak mau ulang lagi. Makanya sahur kita. Kalau mendengarkan ini yang press di maksudnya di Microsoft ini saya jelaskan sampai selesai. Oke, siap. Saya tungguin, Pak. Saya watch sepeda, oke. Kecuali di skip ya, saya skip ya mungkin karena waktu atau apa. Tapi kalau semua mulai ngajarnya gimana, terus tadi apa itu ada semua karena saya mesti tanyanya itu. Karena apa? Mr. Ibnu itu dulu pernah waktu jadi ngajar itu kurang lebih setahun ya di lembaga itu. Saya keluar langsung buat ya. Jadi keluar itu langsung mendirikan Mr. Ibnu English Course. Kenapa kok namanya itu? Karena kalau ngurus izin atau apa, biar ini kan ngurusnya nanti. Biar nggak ribet pakai nama sendiri. Kalau katakanlah dikomplain orang kan akte kelahiran saya kan Ibnu.
Jadi ini tips bisnis ya untuk teman-teman semua yang bingung ya masalah nama itu nanti di klaim apa? Pakai nama you ya. Yes. Ya, use your name. Use your name. Yes. Thank you so much Mr. Ibnu udah sharing pada malam hari ini. Kita akan buka Q&A karena waktu sudah terbatas. Jadi kita buka Q&A. Kita buka untuk satu penanya saja. Iya. Ayo, silakan aja. Silakan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan saya lanjut ya. Lanjut. Ya. Karena nggak ada yang tanya ya, mungkin cukup jelas ya. Mr. Ibnu cukup jelas karena ya Mr. Ibnu memberikan penjelasannya. Ya oke, jadi itu terus sana apa sih? Kafenya banyak di kampung tapi kafenya banyak, puluhan kafe. Sekarang buka kan sekarang? Iya kafe. Jadi sekarang buka kafe buat nongkrong keren-keren ya. Itu banyak sekali ya kafe di sana. Nah, jadi gitu kafenya banyak kos, banyak apa. Jadi di sana jangan kaget ya, orang itu siswa-siswa nanti akan sewa sepeda. Jadi banyak sekali sewa sepeda di sana. Mau anaknya DPR, mau apapun itu ya, mau dosen, mau apa ya dia mesti sewa sepeda. Karena sewa sepeda dalam kurung motor dan mobil itu gimana bro maksudnya bro? Ya maksudnya kalau ada mau sewa mobil bisa kan, mobil disewakan kan udah biasa. Tetapi kalau sepeda kan jarang. Murah terjangkau ya. Antara 50.000 sampai 200.000. Kalau sepedanya kalau sepedanya udah terlalu tua ya, mungkin 50.000 bisa lah. 200.000 mending beli sepeda sendiri sebulan dan 6 juta. Nah itu mungkin itu sewa baru. Brompton. Kalau sepedanya biasanya sepeda baru ya, sepedanya baru. Sepeda lipat ya. Oh enggak bisa dilipat malah. Nggak bisa. Ditekuk mungkin. Oh bisa setangnya. Setangnya bisa, iya. Digembok paling bisa ya. Lanjut. Ya, oke ya. Terus di sana apalagi sih yang keren ya selain itu tadi ya. Jadi nggak usah khawatir tentang ATM. Semua ATM ada. Nggak semua sih. Ya bank-bank besar itulah ada lah ya. ATM banyak. Jadi Bang Ruby ada nggak Bang Ruby? Bang Ruby ada. Ini Bang Ruby lagi nonton ya. Bang Mario dari finansialku sertifikatnya. Jaminannya apa? Mr. Mario kalau di banknya. Oke. Jaminannya ini aja harga diri aja ya. Lanjut. Masih long nih. Time is ticking. Ini masih lama ya. Iya. Sabang sampai Merauke pesertanya. Ya, jadi terus apalagi yang di sana keren? Toko buku banyak. Khususnya buku bajakan dari luar negeri. Wah, jangan bilangin ntar digerebek sana. Ini masuk YouTube soalnya. Ya, itu biar memang umum sih. Kenyataannya kok nggak digerebek ya. Jadi buku-buku keren ya. Termasuk saya juga beli kayak gini ya. Nih, ini harganya cuma 20.000 bayangin. Kalau beli asli ini ya namanya juga bajakan. Fotokopi bisa murah segitu? Iya, fotokopi 1 lembar aja udah cepet. Mungkin. Ya makanya murah sekali untuk belajar. Jadi kalau mau belajar bahasa Inggris, yang terkeren emang di sana. Karena udah pernah nyoba kursusan nggak bisa ya. Jadi di sana itu belajar ngomong ya ngomong, belajar nulis ya nulis, belajar listening ya listening. Iya. Jadi di bawah ini ada juga belajar listening nulis, bro. Iya. Bro, ini gue lagi ngebayangin nih, bro. Ini baru page 3 udah sejam nih, bro. Ini masih 5 kali lipat lagi, berarti 5 jam belum kelar nih. Mr. Ibnu. Ya. 1,5 jam. Ini judulnya kalau ya ngabuburit sahur. Ngabuburit sahur. Sebentar ya, haus nih. Jadi haus. Ini kok bisa stand up komedi aja lah ini mah. Ya nanti. Lanjut. Oke ya, terus itu tadi ya. Luar negeri. Bahasa Inggris ya, toko buku tadi banyak ya dari Sabang ke luar negeri Jepang itu. Jadi ulang lagi, Ini emang sesuai topik cerita. Cerita. Makanya itu topiknya mintanya cerita yang ini. Nah, iya, makanya. Semenjak saya ngajar di sana waktu saya kerja ya.
Ya sebenarnya sampai sekarang sih. Ada artis juga ya studinya. Apa artisnya nih? Ya, siapa, bro? jadi ngajar di sana. Ya sebentar ya artisnya nanti. Oh sebentar, ada di bawah. Jangan dijawab. Ada di bawah. Jangan dijawab. Enggak, ada di bawah. Oke, sebentar. Oh sebentar, oke. Jadi mulai dikategorikan ya. Jadi di sana kok kayak ninja Mr. Mario, kenapa? Haus. Ini ngetes masker kain. Di situ ada snack. Ya silakan dimakan dulu loh, Mr. Mario. Rotinya dicicipin dulu lah. Ini rumput laut. Ya, lanjut. Jadi kategori pendidikan ya, ini menurut pengalaman saya ngajar itu dari SD sampai S3. Sampai dosen S3 kuliah di Malaysia, itu belajar masuk kelas, join di kelas saya. Jadi saya ngajar kelas basic ya. Bayangin, dosen S3 di luar negeri, di Malaysia. Dia pengusaha juga, join di kelas saya. Mantap. Dan beberapa dosen banyak, dan saya nggak mau sebut universitinya ya. Nanti dikira sombong nih. Ya. Tapi memang seperti itulah ya. Di kampung Inggris itu lulusan. Saya tebak. Kan Presiden University. Waduh, nggak tahu ya. Bro Ruby ini menarik nih. Pengacara oke, artis oke, pengangguran. Pengangguran juga belajar, bro. Karena dia nganggur. Pengangguran orang pelarian ya, itu ke kampung Inggris. Misalkan nggak dapat kerja, nganggur. Iya, itu kan namanya pelarian ya istilahnya ya. Mungkin kalau yang nanti dibuka di KBBI coba. Putus cinta mungkin. Oh iya. Jojoba mungkin. Ya, jomblo juga banyak di sana. Oke, jadi artis, pengacara, pokoknya semua orang ada ya di sana. Artis siapa? Contohnya aja. Siapa? Contohnya aja yang bule itu loh. Bule siapa, Pak? Bule banyak, Pak. Siapanya Pak Le? Saya lupa ya artisnya. Nanti kalau ada saya tulisin ya. Bule. Jadi ada artis. Jadi ada artis. Emang sempat waktu itu di lembaga ada artis ya. Jadi, nah terus ini salah satunya malah dia dijadikan teacher juga ada nih. Apa skinny fab itu loh. Salah satunya ya skinny fab itu malah dia ngajar juga ya, ngajar di sebuah skinny fab. Udah skinny fat gitu ya. Iya. Maunya apa itu orang? Iya, skinny fat. Ya, itu. Nah, itu. Siap. Ya pokoknya artis-artis masih ya mungkin enggak sepopuler itulah ya. Oke. Gitu. Nah, terus selain itu ya itu tadi kerjaan, terus ada ya ada sekolahan, kampus, pemerintahan ya semua aja. Jadi sampai ada program itu mendatangkan teacher ke perusahaan juga ada. Jadi ngajar di perusahaan. Ya sebenarnya apa yang kemarin itu di Mr. Ibnu lembaga nasional itu banyak cabangnya, salah satunya di Kediri. Jadi dia pelatihan untuk karyawannya. Siap. Oke ya, tadi lanjut, itu bro. Fasilitas umum ya, kolam renang, semua itu banyak. Stadion juga ada, bioskop ada, tapi ya stadion buat olahraga, sepak bola, lari, jogging ada ya. Terus travel, jalan-jalan juga banyak. Oke. Lengkap lah ya, itu kayak kota besar ya, berarti ada CGV sendiri ya. Ya benar. Terus. Ya ojol juga banyak, ojol. Ya. Terus. Katanya di Terus. Ya, udah jam 10 ya. Terus teman-teman. Biayanya nih. Biaya udah lewat aja biar. Ya, durasi 2 minggu. Jadi gini, ada 2 periode di sana ya, yaitu ada periode 10 sama 25. 10 atau tanggal 25 setiap bulannya. Kebanyakan kayak gitu. Jadi kalau mau ke sana kalau bisa tanggal ini aja. Nah, tanggal gajian itu. Ya, kalau datangnya sebelum tanggal ini ya nanti nunggu di sana. Jadi programnya ada 2 minggu, sebulan, 3 bulan. Nah, yang di BC itu tadi ada yang sampai 9 bulan. Kalau dulu saya tuh waktu belajar, saya tiap 2 minggu ambil program.
Jadi total yang program yang saya ambil, sertifikat saya tuh 20-an. Dan 20 sertifikat nggak saya pakai saat ngelamar kerja. Karena di tes yang ngejelasin langsung. Jadi saya ngomong bahasa Inggris di tes ya, namanya micro teaching. Itu kurang lebih sejam lah ya. Jelasin grammar bahasa Inggris, jelasin materi bahasa Inggris. Intensif banget ya berarti ya? Ya, itu. Nah, makanya di Mr. Ibnu menggaransi ya. Jadi kalau mau belajar itu minimalnya ya, itu 350 jam. Kalau mau benar-benar tahu. Itu bisa lulus TOEFL, IELTS gitu ya? Atau gimana, Bro? Ya, bisa. Itu ya, bisa TOEFL, IELTS ya. Ya. Jadi ini pengalaman saya sendiri ya, selain ngajar dosen apa. Bayangin ya, lulusan sarjana pendidikan bahasa Inggris saja pernah lo ikut di kelas saya. Sarjana pendidikan bahasa Inggris belajar sama saya yang saya belajar 6 bulan. Mahasiswa semester 5, semester 6 yang jurusan hubungan internasional ya, dari sebuah universitas negeri di Jogja, terus di mana itu ya. Itu juga belajar ya semester 5 apa. Karena emang kalau di kampus curhatnya sih mungkin prakteknya ya. Prakteknya kurang. Ya ini beberapa biayanya ya, mulai ada yang 85, 90 ini beberapa sampel dari lembaga. Ini yang saya dulu belajar ini ya, ini 2 minggu. Jadi tiap 2 minggu saya deposit ya. Top up ini ya 90.000 apa ke lembaga gitu. Jadi ya 2 minggu belajar. Kalau ya private emang agak mahal ya 4 kalinya ya jadi. Nah, iya pertanyaannya ya metode mari ya. Iya. Nanti itu ada di bagian yang terakhir ya, contohnya gimana sih gitu nanti. Terus boleh, Bro. Setiap program kan 1,5 jam ya pertemuan. Terus yang paling penting ini kan grammar. Grammar itu apa sih? Jadi tahu susunan kalimat itu apa, bagian-bagian komponen kalimat. Terus vocabulary, jadi kita belajar kosakata, misalkan bahasa Inggrisnya makan apa, bahasa Inggrisnya minum. Drink. Gitu ya. Itu vocab. Jadi selamat Pak Mario udah bisa. Udah lulus Pak Mario. Ya, speaking. Enggak lah, masih belajar saya. Ya, speaking itu ngomong ya, cara ngomong ya. Nah, di sana belajar speaking itu yang ngomong, dikasih pertanyaan. Misalkan saya tanya, you happy ya? Apa yang membuat kamu bahagia ya? What makes you happy? Terus jawabnya harus gimana? Ya dijawab aja. Misalkan, I'm happy if I have girlfriend so beautiful. Misalkan kayak gitu. Jadi curhat deh. Iya, misalkan kayak gitu. Oke. Ya, jadi ya. Nah, jadi emang udah disusun kurikulumnya ya. Jadi itu ya, kurikulumnya. Nah, disitulah yang menentukan nanti ada itu speaking kayak gitu. Jadi langsung praktek ngomong gitu. Ya, terus ada lagi pronunciation. Pronunciation itu cara pengucapan ya. Pronunciation nanti ada aksen ya atau logat ya. Dan aksen yang di dunia, aksen bahasa Inggris tuh banyak sekali ya. Misalkan ada dari yang terkenal kan British sama American. Ya, itu yang dipakai ya. Kalau nanti di bawah ada ya, kalau untuk TOEFL itu belajarnya di American accent, tapi kalau British itu pakainya kalau kita belajar IELTS ya, IELTS itu pakainya British. Jadi kayak gitu. Nanti pengucapan misalkan bahasa Inggrisnya mobil. Nah, kalau orang Amerika itu R-nya kelihatan. Bahasa Inggris kan car ya, car. Ada R-nya ya, car. Ya, tapi kalau di British accent itu K sama car. Beda kan? British. Ada R-nya, ada enggaknya. British. Ya, misalkan itu dia. Ada lagi mendapatkan ya get. American itu get. Kalau British itu get. Akhirannya get. Nah, itu ada. Get. Oke.
Ya itu macam, nah itu aksen. Jadi logat ya. Aksen orang ada aksen orang Sunda, orang Jawa. Nah itu namanya daerah. Jadi sangat banyak sekali. Nah tapi yang terkenal itu dua ya. Popular accent ya itu dua ya. In the world itu ada American. Terus menurut ini ada seorang guru ya. Seorang guru dari Amerika sana. Namanya A.G. Hook ya. Dia itu master bahasa Inggris ya. Master degree. Mengajar bahasa Inggris. Dia aja bilang loh, pernyataannya kayak gini. Lancar itu enggak kamu bisa ngomong secara sempurna, grammarnya, apanya. Saya aja buat salah. Saya aja kadang-kadang tuh buat salah. Orang Amerika sana aja kadang buat salah loh. Apalagi kita bukan bahasa ibunya. Seperti itu ya. Yang udah master degree aja bilangnya kayak gitu. Ya, oke ya. Nah. Pak Ibnu ada pertanyaan nih dari partisipan. Halo Pak Ibnu, mau tanya kira-kira buat saya yang nggak bisa bahasa Inggris butuh waktu berapa lama buat belajar speaking sampai bisa? Oke. Ini Bro Hansen mau pitching ke investor. Ya jadi gini ya, seperti yang sudah saya bilang. Jadi sebenarnya kalau dalam metode pengajaran itu satu, kita lihat orang ya, orang itu kan ada kekurangan ya, tergantung ya, orang itu kan lingkungannya gimana, latar belakang pendidikannya gimana, kemampuan otaknya gimana. Ibaratnya itu ada kalau di dalam dunia pengajaran kan ada inklusif ya kategorinya ya. Jadi ibaratnya ada kekurangan, entah dia daya tangkapnya, makanannya. Kalau mungkin makanannya setiap, iya makanannya nggak bergizi terus susah. Jadi emang susah, tetapi kalau ini pengalaman saya pribadi belajar ya dari nol sampai bisa ngajar speaking, bisa ngajar grammar. Karena apa? Jujur aja ya, SMP SMA saya dapat bahasa Inggris, kuliah dapat 1 semester, tapi nggak tahu noun itu apa. Terus noun, oke. Tapi kalau nyusun kalimat tinggal pakai Google Translate aja, yang penting tersusun, nanti minta direvisi teman yang bisa. Selesai. Oke, jadi learning by doing aja ya. Iya. Jadi itu salah satu tips ya yang dari nol tadi itu. Jadi kurang lebih butuh waktu itu tadi ya. Kalau sehari 7,5 jam. Ini mungkin saat yang tepat untuk belajar kali ya, karena kan WFH juga kan. Mr. Ibnu ada program nggak nih untuk online? Karena waktu kita kan terbatas nih. Kalian saya langsung tanya aja. Oh ada. Nah boleh silakan dijelasin Bro Ibnu. Ya nanti bisa bisa mengunjungi Instagram ya, nanti daftar di situ langsung aja. Namanya apa Bro? Instagramnya Kampung Inggris MR Ibnu. Kampung Inggris MR Ibnu. Kampung Inggris MR Ibnu. Ya MR itu Mister ya. Iya. Masa Mrs. Ya. Oke, Kampung jadi, MR Show. Oh bukan, Mr. Ibnu ya. Iya, nah. Ini ya, benar ya? Betul ya, ya betul. Nah, terus di situ ya, kalau jamnya berapa? Ya, kalau sebenarnya kalau dari Mr. Ibnu sendiri itu 350 jam ya, kurang lebih ya. Lebih bisa kurang tergantung kecerdasan ya. Kita nggak tahu kecerdasan orang. Kalau ya saya aja mengakui saya ini bodoh. Ya, karena apa? Dulu nggak paham sekali. Sampai ada siswi saya yang di perusahaan itu ya. Jadi saya kan ngajar perusahaan karyawannya nih, saya dipanggil gitu ya. Kan itu gitu ya. Itu aja dia bisa belajarnya itu dari dia udah bisa nulis ya. Berarti bisa lebih cepat ya? Bukan, dia itu bukan. Ini pengalaman dia cerita sama saya ya. Siswa saya cerita sama saya, dia itu belajar bahasa Inggris mulai dari bisa nulis. Anak kecil bisa nulis itu loh. Nah, itu mulai dikursuskan ya. Ya kebetulan waktu itu ada saudaranya yang bisa bahasa Inggris. Nah, terus dia kerja di perusahaan asuransi itu. Nah, jadi umurnya sekarang kurang lebih 20 tahun. Dia itu murid saya. Jadi udah aksennya udah bagus, apa bayangin.
sebenarnya start bisa bahasa Inggrisnya itu dulu lah loh. Orang saya bisa bahasa Inggris 2018, dia dari kecil udah biasa belajar bahasa Inggris. Berarti sebenarnya cepetan dia. Malah saya ngajarin dia. Nah, sering belajar lah ya. Jadi, Bro Ibnu, di WFH ini ada program online nggak, Bro Ibnu? Kalau misalnya teman-teman mau belajar gitu. Untuk program online ada ya. Jadi buka untuk kelas menulis sama kelas ngomong. Kalau ngomong itu emang harus privat ya. Private. Nah, pakai Zoom gini ya nanti belajar ya tuh gimana? Ya, karena kalau bareng-bareng ya, misalkan banyak orang, kita ngawasinya kan susah juga. Betul. Kalau di kelas bisa kita keliling apa ya. Tapi kalau ini harus ini ya, face to face ya kayak gitu. Itu untuk speaking. Kalau menulis bisa 100 orang bisa, 2.000 orang bisa kalau ada siswanya 2.000. Oke, mulai harga berapa, Bro? Kalau ada yang minat nih, pengen tahu. Ini programnya yang tadi, berapa jam tadi? Yang 350 jam tadi ya? Ya, jadi itu nanti terdiri dari banyak program ya. Jadi programnya kan tadi ada kategori ya. Speaking nanti ada speaking 1, terus ada speaking 2, speaking 3. Gampangnya itu ada levelnya kayak gitu. Kalau yang speaking. Kalau menulis juga dasar. Jadi yang paling dihadapi orang menggunakan tenses itu susah. 16 tenses rumusnya itu gimana sih? Itu ada metodenya. Ada metodenya semua tuh ya. Kalau metode nulis kebetulan yang di sini belum maksudnya belum saya siapin yang di sini. Ya jadi gitu. Jadi nanti ada belajar cepetnya ngafalin 16 tenses gimana. Karena rumus itu nanti ya, kita itu harus tahu ya. Rumus dalam kalimat verbal itu gimana. Verbal itu adalah kata kerja, mengandung kata kerja. Terus kalimat nominal ya, yang mengandung noun, adjective, sama adverb itu apa. Jadi, gitu ya. Terus sama kalimat pasif. Jadi misalkan Mr. Mario makan bakso ya misalkan ya. Katakanlah bahasa Inggris itu ada yang di Inggrisin bakso itu meatball ya. Tapi ya bisa aja namanya itu nggak usah dibaca Inggrisin, bakso ya bakso. Jadi Mr. Mario eats bakso ya. Itu adalah kalimat itu tensesnya present simple. Tapi kalau dipasifkan bakso dimakan Mr. Mario itu nanti beda lagi. Jadi bakso is eaten. Jadi itu nanti menggunakan verb ketiga. Jadi teman-teman harus tahu ya menggunakan verb 1, 2, 3. Teman-teman bisa kalau mau belajar dari rumah biar nggak mengeluarin uang banyak itu bisa beli buku kayak gini. Sebenarnya saya jual tapi stoknya itu lagi di kampung Inggris. Jadi kayak gini tuh ini untuk speaking ya. Ini untuk speaking. Terus ini buku fenomenal, saya juga jual. Ini jual langsung ambil dari penulisnya langsung. Ya. Kalau teman-teman nanti nemuin ada yang jual online ya beli aja ya. Tapi biasanya kalau beli sama Mr. Ibnu memang agak beda ya, harganya agak mahal ya. Terus sama bukunya kayak gini. Ini ada 400-an halaman. Ini ada 29 halaman belajar menulis. Nah, misalkan ya, komponen bahasa. Nah, saya sendiri tahu bahasa Inggris, tahu grammatical, itu lebih baik saat saya belajar bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia. Karena kebanyakan orang itu nggak tahu ya, kata kerja itu apa, kata benda apa, kata keterangan apa, kata depan apa. Nah, itu banyak yang nggak tahu, yang ikut di kampung Inggris, kebanyakan kayak gitu nggak tahu. Nah, jadi kalau di bahasa Inggris itu, grammarnya itu bagus. Dipelajarinya enak daripada grammar bahasa Indonesia menurut saya ya. Lebih jelas gitu loh, lebih jelas. Nah, jadi kita harus belajar namanya komponen. Thank you, Bro Ibnu. Karena keterbatasan waktu, Bro Ruby ada yang mau ditanyakan, Bro Ruby? Saya rasa semua sudah ditanyakan sama Pak Mario, jadi saya. Ya, Bro Ibnu, aku mau tanya nih satu hal. Di masa pandemi ini, kalau belajar bahasa Inggris, kira-kira manfaat bagi teman-teman semua apa?
Kan di masa pandemi ini kan banyak yang di PHK, ya kan? Banyak yang WFH, kurang produktif. Nah, dengan belajar bahasa Inggris, apa manfaatnya nih? Kira-kira. Oke, satu ya. Kalau dia pinter desain, pinter digital marketing, pinter komputer, itu bisa join di platform yang menyediakan kayak freelance ya, jasa freelance. Di situ itu bahasanya apa? Kalau nggak bahasa Inggris ya, karena yang menyediakan gaji dolar kebanyakan itu yang berbahasa Inggris platformnya. Oke. Jadi itu salah satunya itu. Jadi, aku bisa desain nih. Ya udah dijual di situ. Nah, itu nanti nego-negonya juga bahasa Inggris. Orang Rusia nego sama kamu bahasa Inggris. Kalau nggak bisa bahasa Inggris terus gimana? Banyak loh yang gajiannya puluhan juta, ratusan juta dari kayak gitu ya. Iya, dibayar pakai dolar lagi. Ya, saya mau sharing di sini juga nggak enak ya, nanti iklan lagi. Iklan yang bagus-bagus, contohnya buku yang bermanfaat aja ya. Nah, contohnya ini adalah buku. Jadi pedomannya kalau kita pakai American accent itu pakainya kayak gini, namanya Longman ya. Oh, Longman, oke. Dan Longman tuh banyak sekali rumah itu ya. Ini tuh belajar TOEFL ya. Ya, ini ya. TOEFL itu jenisnya banyak, jangan tanya di sini nanti makin lama sekali ya. TOEFL itu banyak. Ini saya jelasin. Ya, banyak sekali ya. Sorry nih bro, karena keterbatasan waktu kan. Ya, oke ya. Ini terus kalau di British itu kamusnya kayak gini, kamus belajar awan ya, Oxford ya namanya. Jadi kamusnya beda, hanya kitab sucinya ya. Oke, jadi gitu ya. Oke, terus ya kita itu tadi ya, ini sebenarnya komponen bahasa sih yang mau saya jelaskan. Nah, sebenarnya gamesnya itu ya di sini ya. Nah ini saya ngiklan nih. Nah ini dia nih saya tampilin ya. Mr. Ibnu English Course ya ini. Ya teman-teman juga bisa kok kalau misalkan bisa nulis apa ya. Ya karena bro ketutup bro. Oke, sip. Ya karena gini, ini sebenarnya ini webnya ini masih kosong artikelnya nih. Teman-teman ya. Teman-teman bisa deh misalkan pinter nulis ya materi apa, nanti misal kita kolaborasi apa ya, misalkan dapat kelas belajar apa, nanti artikelnya di-upload sini juga bisa, masa kerjasama. Iya, buat nyari keywords ya Bu ya, lumayan juga tuh. Ya, buat SEO kayak YouTuber Finansialku itu kan itu udah punya website belum ya? Nah kebetulan ya ini ya seperti Bro itu. Ibnu, pertanyaan kunci nih di Doremi Show, visi hidup Bro Ibnu apa nih? Apa? Visi hidup. Oke ya, visi hidup yang saya terapkan. Jadi jiwa saya sementara saya letakkan di Mr. Ibnu English Course. Iya, selain bisnisnya kan Mr. Ibnu English Course, ya. Tapi visi hidup pribadi, ya, Mr. Ibnu bisa 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun gitu. Ada yang mau dicapai nggak? Ya, jadi sepertinya gini, ya yang pertama itu ya, yang jelas kepingin satu orang penduduk Indonesia itu 1% itu menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa utama. Nah, ya, sekarang berapa persen emang? Di kampung Inggris udah semua. Ya, biasanya kalau Nah, ini soalnya masih banyak karena apa? Dia belajar 6 bulan di kampung Inggris. Pulang 6 bulan di rumah, hilang ilmunya. Di lockdown lagi ya. Nah, itu banyak loh yang kayak gitu hilang. Kurvanya jadi turun gitu ya. Udah naik turun lagi. Ya. Terus jadi visinya yang kedua adalah visi saya pribadi ya. Jadi ilmu saya biar berkah itu gimana sih? Ya dikasihkan sebagai jalan untuk cari rezeki ya, cari duit juga biar bermanfaat untuk orang. Bro Ibnu, gue boleh kasih saran nggak? Lu mulai selain website, mulai typing video ngajarin bahasa Inggris di YouTube, bro. Karena sekarang tuh udah banyak banget yang ngajarin bahasa Inggris di YouTube. Dan lumayan kalau lu mau secara personal branding atau apa, kenalin Mr. Ibnu English Course. Karena kan di Word lu ini kan banyak banget. Tadi gue lihat, walaupun skip, tapi gue lihat berbobot sih.
cara lu ngasih tahu pasif, cara lu ngasih tahu grammar, nah itu bisa di-shareable di YouTube. Nanti kita ngobrol lah setelah itu. Ya, siap. Gitu. Aku udah browsing di YouTube nih, belajar bahasa Inggris. Ya. Ada Mr. D. Ada Mr. D. Belum ada. Mr. Ibnu belum ada nih. Ada Mr. Ibnu sudah ada. Oh, udah ada. Udah ada di YouTube, tapi udah ada. Di bawah mungkin. Nanti bulan September 2000. Oh, September. Iya. Maaf. Ya di bawah. Gue lagi mau scroll nih. Ya, jadi nanti pembukaannya seperti ini. Oke, welcome back in my channel, Mr. IBNU Kampung Inggris. Siap. Iya. Mr. Ibnu ini datangnya dari masa depan. Gue baru mau scroll bro ke bawah gue cepet. Udah ketemu ya. Thank you Bro Ibnu atas share-nya, ini menarik banget sih cerita kampung Inggris. Gue juga baru tahu rupanya ada dari tahun 1970-an udah ada lembaga Inggris di Kediri. Itu menarik banget. Terus kedua, secara sudut pandang pun gue menarik lah Bro Ibnu. Pendekatannya beda. Tadi metode ada beberapa juga yang dikasih tahu sedikit berbeda. Dan contohnya ini ada games ya. Misalkan kalau speaking kan jawab inilah ya. What will you do if ya? A crazy man follows you in the night. Oh, jadi main jadi ya. Jawab Crazy ya. man Jadi nanti follow kita you in the night. Ya. Apa yang kamu lakukan jika orang gila ngikutin kamu? Misalkan I will bring a flashlight. Gini. I follow back ya. Oh, follow back. I follow back him, misalkan aku ikutin dia pura-pura ya. I pretend a crazy man. Pura-pura gila juga bisa. Ya, bisa pura-pura gila ya misalkan ya. Nah, terus ini ada game speaking, coba ini Mr. Mario ini biasanya ya kalau di sana itu seringnya sih dapat ini namanya tongue twister ya. Tongue twister ya. Tongue twister buat senam lidah. The big black bear. Ya. But the big Jadi black bacanya bear, baca paling cepat, coba Mr. Ruby baca paling cepat. The big black bug bit the big black bear. But the big black bear bit the big black bug back. Ya, kalau dibaca cepat tuh kayak gini ya. Gimana? The big black back. Nah, jadi kayak gitu. Oh, British. Kayak gitu lah. Itu gamesnya. Tapi peluangnya di belajar Inggris di YouTube nih kencang loh. Dalam 3 tahun 15 juta loh. 15 juta loh. Cuma satu video 15 juta. It's a big opportunity gitu. Atau mau masuk ke Doremi Management nanti. Ntar gua kata kunci bahasa Inggris saya dah. Wah, cocok nih ya. Terima kasih ya memberikan inspirasi buat saya, YouTuber. Iya, saya langsung take the gratis point. tapi keren. Iya. 7,5 jam bro, lu ngajar di YouTube. Ini pelajaran yang penting banget untuk membentuk aksen kita, logat. Kita niru orang Amerika apa orang British. Nah, jadi gini. Ini itu kalau orang Amerikan ya. Ini namanya simbol ya, fonetik simbol. Itu mengucapannya kayak anak kecil minta permen. Jadi kalau bilang ini, kalau orang Amerika itu bilangnya apple. Kalau orang British apple. Beda kan? Jadi bukan apple ya. Apple. Mau beli apple. Ya, jadi kalau bilang cinta, kalau di American ya, seringnya sih ini diucapkan kayak ya itu sebenarnya ada a-nya sedikit ya. Jadi love ya, love. Jadi a-nya kecil. Nah, ingat ya. Jadi Bro Hansen jadi konten nih Bro Hansen. Jadi ini itu ya. Bagus nih. Sebentar ya. Jadi ini ada perbedaannya ya. Kalau love ya, simple ya. Love itu cinta, mencintai ya. Tapi kalau A-nya panjang, love itu tawa. Jadi kalau bilang I love you, itu aku cinta kamu. Kalau I love you, aku menertawakan kamu. Kalau I love you. Tapi kalau di film-film kan gitu. I so
much love you gitu. Atau lagu-lagu gimana tuh? Falling in Ini kan love. namanya belajar, jadi harus tahu ya. Kalau kita belajar bulik mah udah kecepatan tinggi ya, 100 RPM kali ya. Nah, jadi ini yang sering salah ya. Ini sangat penting. Ini membentuk aksen ya. Jadi bilang ini itu bukan pakai I, tapi logo yang biru fonetik simbol yang kayak gini. Ini bacanya E, ikan lele itu. Jadi will ya. Will bukan will tapi will. Terus kalau yang bawahnya ini bacanya Jadi ago. Kalau ago itu British, kalau American ago. Ya, O sama E. Jadi kalau British itu O-nya itu E, kalau di American itu O ya. Ago. Kenapa nggak lu dari tadi begini? Iya. Terus ini. Menarik pembelajarannya. Terus ini ya, ini bilangnya Ini mungkin agak jorok ya, biar mudah diingat. Ini bebek. Jadi ada bebek. Bebek. Ya. Oke, sudah habis. Ada lagi, bro? Saudara. Habis. Oh, ini I ya. Nah, kalau makan I. Kalau ada ini eat. Nah. Jadi, bahasa Inggris itu bahasa yang huruf sama pengucapannya beda. Ini kalau orang Indonesia bacanya eat. Coca-cola. Ya. Ini mau ngasih ini nih. Nggak ingat ya. Kalau kata mengikuti ya. Ini bacanya itu bukan subscribe ya, subscribe ya, subscribe atau subscribe bukan, tapi sub ya, subscribe guys, biasanya tuh subscribe bukan sub ya, emang sub buah apa? Itu banyak kok. Jangankan apa ya, youtuber yang itu ya. Makanya lu bikin YouTube buat benerin. Iya, lu ini dong. Ya misalkan. Setuju. Namanya, ya. Terima kasih. Ya. Oke ya, seperti itu ya dari saya. Semoga bermanfaat. Oh, udah 16 akhirnya. Akhirnya udah 16, Bro. Ya, seperti itu ya belajar. Ini bacanya subscribe, bukan subscribe. Iya, bacanya surip. Gitu ya. Jangan lupa untuk surip ya, surip ya. Jadi ini ya hurufnya ini sama E. Subscribe. Kalau Instagram itu pakainya ABB. Instagram. Terus ada yang bilang IG gimana, Bu? Terus ada yang bilang IG. Salah dong, IG. Kok lebih IG gitu. Kalau Facebook ngomongnya yang bener gimana? Facebook coba. Facebook. Jadi itu kan ada yang ngomong Facebook. Ya. Kan ada yang ngomong Facebook. Yang penting nggak Facebook. Oh, nggak Facebook. Jadi kalau basic English, tadi BEC sih artinya apa tadi? Ya, basic English course. Bukan course ya, bukan course ya. Course ya. Course is like a course kan? Ya, kan itu tadi. Bukan course. Course kan kutukan. Iya, course kan kutukan. Mestinya course. Ya, biasanya itu di kampus itu ya. Jadi teman-teman dibuka tadi kan ada logo ya. Jadi ada yang diucapkan O, ada yang diucapkan E. Mario gitu ya. Mario. Oh salah. Mario. Kalau Jakarta gimana, Bro? Jakarta yang benar gimana, Bro? Penyebutan kalau Inggris. Apa? Jakarta. Ya. Ini aksen ini. British coba. Oh, British. American sama British, Jakarta. Jakarta. Jadi ada huruf-huruf yang melecup.
Kalau pengucapannya hurufnya T, T, D sama Jakarta. Jakarta. Nah, ini bisa. Iya, bener kan bro? Karena gue dulu pernah belajar, pernah ke Scotland, gue nggak bisa keluar dari kelas bro, karena ngomong Jakarta nggak lulus gue. Kayak gitu. Lu bilangnya DKI sih. Nggak bisa, DKI nggak bisa. DKI. Siap. Thank you bro. Oke, seperti Mantap itu banget ya. nih malam nih. Oke ya. Kalau nggak ada pertanyaan silakan. Oh iya, satu Oh, last. ada. Ada. Last ya. Aduh. Ini ya Pak Mario. Boleh. Selamat malam buat Pak Ibnu. Oh iya, selamat. Saya perkenalan dulu. Oh iya, perkenalkan dulu ya. Perkenalkan, nama saya Robin. In English first. Oh, Inggris. Sorry. English, please. I can speak English little. Oh, little I can kan tapi Little I can, yes. Oke. Nah, saya Robin, asal saya dari Jambi, kebetulan saya merantau Batam sekarang ya. Nah, ya, ini Pak, sebentar aktivitasnya apa? Mahasiswa, pengusaha? Kebetulan saya masih di bawah bapak-bapak ibu semua. Saya masih baru lulus mahasiswa, Anda adalah calon generasi bangsa. Calon pejabat pati. Nah, gini, jadi intinya kan saya kan sangat menarik sekali ya dengan Pak Ibnu menjelaskan tentang kampung Inggris ini. Oh iya. Dan yang ingin saya tanyakan nih, Pak Ibnu, adakah larangan-larangan kalau misalkan kita ngomong pakai bahasa Inggris ya? Karena kan di sana kan diwajibkan bahasa Inggris ya. Nah itu dulu yang saya ingin tahu Pak Ibnu. Oh ya, jadi gini, kalau di sana itu di lembaga itu ada dua ya. Yang satu itu di camp itu asrama. Itu ada yang aturannya 100% speak English kayak gitu ya. Jadi 100% harus ngomong bahasa Inggris di asramanya. Wajib, kalau enggak nanti kena denda. Terus dikasih hukuman apa gitulah ya. Nah, kayak gitu. Kena dendanya berapa tuh? Apakah ya, tergantung kebijakan lembaganya. Ada yang 5.000 per kata. Kalau misalkan saya nggak bisa ngomong bahasa Inggris, berarti saya nggak bisa ngomong. Sehari udah 6 kali 5.000 berapa? 30.000. Soalnya lama-lama kurus, tak. Kena denda. Enggak langsung ngomong. Big debag, bada big debag, bada big debag, bada big debag. Ada lagi Bro Anton? Tanya aja nggak apa-apa sampai puas. Oh iya. Terus di lembaga juga tergantung programnya. Jadi program bahasa Inggris speaking itu levelnya mulai 0 ya, mulai 0 sampai 100% English. Jadi kalau level pemula ya 20 sampai 25%. Nanti naik lagi 25 sampai 50. Nanti naik lagi 50 sampai 75. Naik lagi 100. Karena apa? Sehebat-hebatnya orang yang baru masuk dikasih 100% nggak akan bisa. Percaya deh. Mau ke Amerika langsung kemana, nggak akan bisa menurut saya. Karena harus tahu basicnya. Kalau sudah tahu basicnya, dikembangin dulu. Nah, disitulah pengembangannya langsung nonton film berbahasa Inggris, subtitlenya bahasa Inggris. Nah, harus tahu dulu component of ya sentence itu apa. Ya, jadi ada letter itu apa, word itu apa, sentence apa, clause itu apa, klausa. Frase itu apa? Frase itu susunan 2 kata atau lebih yang memiliki makna dan tidak berpola subjek sama verb. Saya tahu detailnya kayak gini, belajar bahasa Inggris, bahasa Indonesia nggak tahu frase apa. Nanti klausa ya ada induk kalimat, anak kalimat. Itu benar-benar paham saat belajar bahasa Inggris. Jadi belajar dulu ya mulai huruf A sampai Z pala-palanya gimana ya. A, B, C, D, E kayak gitu ya. Terus kata itu tadi. Kata itu ada 8 ya, pancavip. Ya, pancavip itu untuk memudahkan kita mengenal kata ya, jenis kata dalam bahasa Inggris itu disingkat pancavip. P-nya itu preposition itu kata depan. Nah, di sini itu lengkap, komplit sekali ya di buku ini. Ada 9 frase, ada kata bahasa Inggris itu apa aja, ada preposition, verb, adjective, adverb. Nanti adverb dibagi lagi, adverb of time, adverb of manner, kayak gitu. Terus nanti banyak lagi ya kayak gitu, adverb of condition. Bro Anton udah ada join di grup Doremi belum?
Kebetulan saya cuma join yang di ini, yang communication, yang Pak Doni. Oh, komunikasi. Itu di, boleh. Iya, communicating ya. Ntar Sorry. join. Iya, Nanti join di join di Doremi Show aja, grupnya ada, nanti ada nomornya Bro nanti Ibnu. di-sharingkan aja ini. Saya juga gabung kok di communicating Pak Doni. Ada tuh. Nah, ada ya saya. Ya, ini ada buat ya. tag ya. Ya selalu ada di mana-mana ya. Iya. Jujur, soalnya tadi Pak Ibnu jelasinnya sangat detail, karena di les saya sebelumnya nggak pernah diajarkan kayak yang A sampai Z tadi contohnya, atau mungkin preposisinya atau apa, makanya lebih dalam sekali ini. Makanya ini bikin saya tertarik. Nah mungkin kalau ada kesempatan pingin belajar ke sana, ke kampus Inggris. Itu. Cuma karena lagi masa pandemi corona aja. Nah ini dia. Ini cuma karena lagi masa pandemi corona. Terima kasih. Terima kasih Pak Mario ya. Iya. Makanya kita kayak Nokia connecting people. Connecting people. Belum di-upload di YouTube. Tadi masih di page kelima loh, belum 6, 7, 8, 9. Nah, dari awal aja sudah menarik sebenarnya. Iya. Oke, mau sharing pengalaman nih. Waktu itu saya pernah ketemu dosen di seminar ya. Kapan? Dosen waktu itu saya mau sharing pengalaman ya. Ya maksud waktu itu tahun 2019 Desember. Ya. Ini cerita ya. Jadi dia mau kerjasama nyediain tempat gitu ya. Maksudnya perluasan Mr. Ibnu English Course. Dia tanya, bedanya kamu sama lembaga ini, di Mr. Ibnu English Course itu disamain dengan lembaga yang cabangnya di seluruh dunia. Wow. Saya jawabnya gini, kampung Inggris asli. Gitu aja. Gimana ya dijelasin seperti itu. Itu udah gue tag ya, Bro Ibnu nomornya di communication. Oh ya. Iya, bisa langsung transaksi, yoi. Ya. Karena ada dulu curhatan yang belajarnya bayar ya sekian juta, 2 bulan sekian juta, nggak sebut merek nanti itulah ya sekian juta per bulan. Ya belajarnya bedanya apa sih? Kalau metode kampung Inggris itu setiap hari Senin sampai Jumat. Kalau yang lain kan Sabtu Minggu itu sebenarnya nggak efektif, bro. Nggak efektif. Setiap hari. Udah capek otak. Ya harus pengorbankan sesuatu. Pengorbanan itu nggak semata hanya duit, waktu juga, bro. Kalau nggak punya waktu ya nggak usah belajar. Kalau Sabtu Minggu kan maksudnya udah capek, Senin Jumat kan udah kerja gitu kan. Sabtu Minggu kan untuk istirahat. Ya, oke. Ada lagi? Bro Anton? Oke. Terima kasih. Nanti langsung japri-japrian ya. Siap. Kode promonya Doremi, bilang apa? Doremi, yes. Kode promonya. Ini Pak Doni nggak ada ya? Pak Doni nggak ada di siaran. Syuting ngapain? Syuting ya, nggak apa-apa. Keren. Ini menarik nih bro, belajar bahasa Inggris. Rupanya nggak bisa asal-asalan, mesti belajar dari basic, metodenya beda tadi. Nggak bisa, dari awalnya itu enak, menguasai rumus 16 tenses gimana. Iya, karena dulu pas sekolah pun cuma diajarin simple, present continuous. Nggak tahu pengucapannya ya. Grammar tapi nggak diiringi pengucapannya, ngomongnya, prakteknya. Kita belajar present ya. Itu langsung diterapin. Misalkan kamu cerita aktivitasmu. Praktek langsung. Seharusnya dari awal diajar conversation ya dulu ya di sekolah ya. Makanya ini dikasih grammar dulu. Itu sih yang saya belajar dari siapa gitu orangnya. Dia bilang kalau bagusnya sih conversation dulu karena biar kita masuk ke otak tuh lebih dapat pelafalan nanti baru dimasukin grammar. Betul. Jadi nanti gabung langsung ini. Tuh, makanya kebanyakan kalau orang dikirim ke luar negeri, mau nggak mau kan dia harus learning to conversation kan. Kalau nggak makan deh. Kalau nggak susah beraktivitas. Makanya itulah. Ini. Benar ada satu lagi nih pengalaman. Satu lagi. Ya. Saya ketemu sama dosen ya. Dosen di sebuah lembaga. Ya, dosen di lembaga. Jadi dia itu udah sering ke luar negeri yang nyeleksi beasiswa luar negeri ya, scholarship luar negeri dia yang nyeleksi. Dia aja saya tanyain aksen itu nggak tahu, jadi masih pakai aksen Jawa bahasa Inggris. Padahal dia hidup di di sana ya, di Britain, di United Kingdom itu tahunan loh, ke Jepang, dia kuliah di
UK itu lama loh kerja, tapi Karena gini Karena bro. bingung, bro. Bingung. Iya, Nggak, oke, sama kalau yang kuliah di luar negeri itu kayak di UK, US, terus di Aussie itu kebanyakan pas nyampe sana ngumpulnya sama-sama orang Indonesia juga, bro. Nah, harusnya sama bule. iya. Benar. Iya, harusnya nggak boleh, bener. Gue homestay, gue pilih ke Scotland bukan ke UK. Kenapa? Gitu, Scotland betul. udah kayak orang purba, bro. Oh gitu ya. Lu waktu itu gitu, Mak? Banyak kan gitu Lu ya. Scotland, Mak? Parah banget, udah cepet parah kan. Colocation-nya itu loh. Di Scotland udah kayak orang purba gitu. Gak ngerti apa-apa gue sebenernya. Iya. Itu kalau di kampung Inggris, kalau ngomong bahasa Indonesia ditepok gitu. Enggak. Oh enggak, wah itu. Oke. Nanti kita mesti ajuin kayak gitu. Ditepok kalau ngomong bahasa Indonesia. 5.000 per kata, lu bayangin. Nggak bisa makan, ntar lu. Nah, karena takut kayak gitu, Dipaksa. biasanya dia takut buat ngecamp di asrama, takut. Terus dia ngekos biar bisa ngomong bahasa Bahasa Indonesia. Indonesia, iya nggak boleh. Jadi kayak Jangan gitu. kasih. Iya. Tapi kalau dari, kan sudah saya bilang ya, kalau dari nol sama sekali, makanya tergantung tadi ya, kita harus menyadari diri kita, seberapa daya tangkap kita, makanan kita apa. Kita harus tahu Jangan itu. mie instan terus ya. Nah, mie instan itu kalau bisa setahun sekali aja. Karena itu orang baik. Biasanya anak-anak kos itu 8 lagi tadi. untuk bisa speaking, untuk bisa speaking minimal itu tahu ya, minimal ya. Ada yang bilang lebih, ada yang kurang. Itu paling enggak 3.000 kata, bukan 1 sampai 3.000. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bukan. Kalau itu 3,000, bukan. kayak I love you 3,000 gitu loh. Ya, 3,000 words. Oke, ditunggu ya, Bro Ibnu, YouTube channelnya. Thank you, Bro Ibnu. Karena pembawaan lu sama metode lu, betul kata Bro Anton, beda memang. Beda. Lu kalau bikin 100 video mungkin dipertimbangkan sama finansialku. Nah, kasih sertifikat nanti. Oh iya, terima kasih ya. Video, ya kan. Gua aja mesti bikin ratusan video dulu, bro. Diseleksi dulu. Iya, diseleksi dulu. Bro Ibnu mungkin nanti bisa lah gue pikirin. Misalkan ada artikel gua tentang perencanaan keuangan, lu yang ngisi deh bahasa Inggris. Beberapa perencanaan keuangan. Artikel bahasa Inggris. Iya, target tinggal bacain aja. Iya. Perencanaan keuangan kan harus tahu ilmu keuangan. Ngatur keuangan aja kan masih. Ini bahasa Inggrisnya doang. Ilmunya udah ada. News anchor aja, news anchor. Iya. Halo, saya Mr. IDNU. Tapi gue bilang jangan Asia, bro. Jangan Asia. Bukan Asia, Aciap. Jangan juga lah Acia. Not English. Acian aja dengan Acian. Not English. Siap tuh ready. Ready, set, go. Are you ready, Aciap? Nah, saya pernah kan saya punya siswa nih, siswa orang Arab ya, siswa orang Arab. Saya suruh bilang gini, kalau saya tanya ya, are you ready? Ya, you answer Aciap. Nah, dia bilang, what is Aciap? Nah, you don't have. Saya juga nggak tahu Aciap juga apa. Gue jadi ingat manajer gue dulu di accounting firm. Orang Filipin, bro. Orang Filipin beda lagi bahasa Inggrisnya, bro. A, I, U, E, O. Dilafalin A, I, U, E, O. Jadi suatu malam dia ngomong gini. Malam-malam, subuh-subuh dia ngomong gini. Mario, namanya Miss Mary. Mario, can you fuck it for me? Hah? Fuck it? Jadi maksudnya facts. Ya, fakta ya. Iya, tapi dia huruf vokalnya sama kayak Indonesia. Jadi can you scan it for me? Dia bilang gitu. Terus misalnya go back kan harusnya go back kan. Dia bilangnya gimana? Go back Mario. Go back to office Mario. Go back Mario. Lalu Filipin kan udah English banget kan.
bahasa pengantarnya juga English mereka di sana rata-rata kan. Ya, apalagi India juga susah loh India. Kenapa? Ngikutin palanya. Ya, kan India kan ya itu tadi ya aksen. Makanya kita harus belajar ya kalau tujuannya untuk ke makanya ditentukan ya. Dia belajar mau kemana, mau ke UK apa ke US. Aussie juga beda banget kan? Iya, karena nanti penggunaan grammarnya beda, kosakatanya juga beda. Ini English juga beda. Oke. Thank you, Bro Ibnu. Jadi narasumber yang keren malam ini. Thank you juga teman-teman yang bertahan sampai jam berapa nih? Wah, udah mau jam 11. Iya, terima kasih teman-teman semuanya. Minimal gue Ibnu jadi ada YouTube nih. Ada YouTube. YouTube, Bro. Harus dikerjain, Bro. Iya. Dapat subscriber ada 1. minimum 3 lah nih. Sama kalian kenalan desain PowerPoint juga katanya. Dosanya masih ada loh. Oh iya, terima kasih. Tadi juga ada feedback nih, pakai PPT nih. Business owner. PPT then words for presentation it would seem you were an expert of marketing or something. Itu ada feedback juga. Amazing. Oke. Black buff, big wave, load, big wave. Eblek ya. Menarik bro, menarik. Nanti Bro Hansen gue suruh ini deh, bikin course-nya juga di Edukasi 4.0. Biar bisa tambah cakep lagi. Ya, thank you teman-teman sudah nonton Doremi Show malam ini minus Bro Doni. Saya Joe-nya Bro Doni, Dre. Ini Ruby udah kelar main Zoom. And Mario Agustian masuk. Temannya Mario Belen. Oke, sekali lagi thank you so much Bro Ibnu dan juga ya, sama-sama, terima kasih. Anton Robin, thank you Katarina Indrawati. Ini sebenarnya ini guru juga nih, guru Mandarin Katarina Indrawati. Wah, boleh tuh. Yes. Kolaborasi. Kolaborasi ngomong Mandarin nih. Oke, sebelum ditutup ya. Iya. Dosen aja belajar ke kampung Inggris kok, S2 aja ya. Belajar bahasa Inggris. Iya, betul sekali. Betul. Sama artis juga tadi. Iya, artis S2, S3. Jadi saya ngajar SD sampai S3. Siapapun belajar jangan mengenal. Bahasa Mandarin enggak? Ya enggak. Ya enggaknya diemin kayak gini bahasanya. Oke, thank you V. Terus Bu Yosa Setiadi, thank you. Terus Kampung Inggris Mr. Ibnu nih. Ada pakai dua ya. Thank you. Sekali lagi sampai jumpa besok. Bu Yosa ya, boleh Mario ya besok ya. Iya, Bro Yosa, aku tunggu kabarnya. Bro Yosa. Iya. Kalau ada halangan akan sharing. Gue itu mesti belajar bisnis dari Bro Yosa. Iya. Besok. Anton juga. Anton kalau mau belajar bisnis, ya, Bro Yosa salah satu pebisnis dia masukin bawangnya sampai ke Garuda, sampai ke mana-mana. Banyak bisnisnya. Oke, sampai ketemu di next dari Doremi Show. Bye-bye.